wajib bagi siapa saja umat Islam untuk mempunyai kecemburuan kepada nasab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dhabtih, dan harus menelitinya, hatta la yantasiba ilai ahadun illa bihaqqin, sehingga tidaklah sembarangan seseorang mengaku keturunan Nabi illa bihaqqin, kecuali dengan benar. Soal nasab, Allah mementingkan nasab. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Allah menentukan nasab yang dipilih oleh Allah Nabi Adam pribadi dulu, lalu Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, setelah itu keluarga. Ketika Adam dengan Nuh tidak menyebut keluarga Allah, tapi ketika Ibrahim menyebut keluarga. Karena di anak beranak Nabi Ibrahim itu banyak jadi nabi, anak beranak daripada Imran itu banyak jadi nabi. Nasab itu perlu, menjaga nasab itu perlu, tapi ingat, nasab tidak untuk bangga-banggaan. Nasab itu untuk disyukuri kepada Allah, bukan untuk sombong-sombongan nasab, bukan sombong-sombongan keluarga. Disyukuri, alhamdulillah saya keturunan Buju Ahmad, orang yang baik, orang yang memperjuangkan Islam, yang menyebarkan Islam. Kalau saya cucunya tinggal tidur di dalam rumah, tidak memperjuangkan Islam, tidak menyebarkan Islam, jangan ngaku cucunya Buju Ahmad. Buju Ahmad pejuang mengislamkan Sejarawan dan sekitarnya, dan perjuangannya cukup pahit. Sejarah yang saya dengar, ya sejarah itu kan cuma mendengar orang lain kan. Sejarah yang saya dengar, mengapa dia Cerenguan? Waktu Buju Ahmad masuk enggak ada orang Islam, ada orang yang sedang angon sapi, angon kambing. Inilah yang ditarik ejere dari Madura. Ejere, siapa sih ejere? Orenguan. Pas namanya Cerenguan, ajere Orenguan. Untuk diislamkan. Alhamdulillah saya menjadi cucunya Buju Ahmad. Dia pejuang Islam, dia penyebar Islam. Dengan segala kepahitannya, saya cucunya harus sama dengan kakeknya, memperjuangkan Islam, menyebarkan Islam, membela kebenaran, menghilangkan kemungkaran. Itu menjadi jiwa daripada Bani Ahmad, bukan untuk dibangga-banggakan, disyukuri. Alhamdulillah saya keturunan orang baik. Tidak pantas kalau saya itu main judi, tidak pantas kalau saya minum minuman keras, tidak pantas saya main perempuan, tidak pantas saya tidak sholat, tidak pantas saya tidak puasa. Kakek saya orang puasa, orang sholat. Itulah gunanya. Syukuri. Yang kedua, silaturahmi, kayak yang kita praktekkan sekarang ini, menyambung silaturahmi kekeluargaan. Nah, jadi nasab itu perlu untuk apa? Untuk disyukuri dan untuk dijadikan uswatun hasanah. Saya tidak pernah membahas nasab itu. Daripada saya membahas nasab, lebih baik saya membahas nasib. Nasib saya ini gimana? Masuk surga enggak? Ini soal nasab. Nasab tidak menjamin masuk surga. Saya buka. Mengapa nasab tidak menjamin masuk surga? Baca saja Kiai Al-Quran. Lelah saudara, apanya Nabi? Apa yang dibanggakan? Jadi nasab itu bukan untuk dibanggakan, untuk disyukuri. Sebagai suri teladan. Ini gunanya nasab. Tidak untuk sombong-sombongan. Wa man kana muftakhiran bil mali wan nasabi fa innama fakhruna bil ilmi wal adabi. Kalau mereka sombong-sombongan karena keturunan, mereka sombong-sombongan karena kekayaan, kami tidak perlu. Yang perlu bagi kami ilmu dan adab. Kebanggaan kami ini karena ilmu,
Kebanggaan kami karena adab, sopan santunnya, tiru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sadidul haya wa tawadu. Rasulullah itu sangat tawadu. Artinya tawadu kalau saya perpanjang, menghormati orang lain dan tidak minta dihormati. Bani Ahmad, hormatilah orang lain. Tidak perlu kita minta dihormati. Hormatilah orang lain. Tidak perlu minta dihargai. Hargailah orang lain. Insya Allah orang yang menghargai orang lain, walaupun tidak minta dihargai, insya Allah dihargai oleh orang lain. Jangan minta dihormati. Hormatilah orang lain. Ini sifat Rasulullah. Sekarang ribut tentang nasab. Ya, sedang ribut nasab kan sekarang ini. Kata satunya, habaib yang ada di Indonesia ini maktu. Yang saya teliti adalah nasab-nasab orang-orang yang mengaku keturunan Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu mengaku keturunan Nabi di Indonesia. Siapa dia? Yaitu dari suatu klan yang disebut dengan klan Ba'alwi. Atau mereka memperkenalkan diri mereka di Indonesia dengan sebutan Bib, Beb, Habib. Ingat saudara, orang menulis sejarah itu yang ditulis apa yang tahu. Jadi ahli sejarah itu menulis apa yang dia tahu. Yang dia tidak tahu belum tentu tidak ada. Mengapa bangsa Indonesia sudah tenang, hidupnya rukun, kok dirusak dengan nasab? Maka jangan sampai kita ini membawa nasab untuk perpecahan. Maka saya tadi setuju itu. Puju amat ke atas nggak dibaca. Bisa dengan cara dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah kita teliti, betulkah seorang ayah mempunyai anak itu, atau betulkah seorang anak mempunyai ayah? Saya setuju tadi itu. Yang dibaca puju amat ke bawah. Puju amat ke atas nggak dibaca. Karena takut katanya timbul perselisihan. Kalau dibuka ke atas, betul itu. Nggak usah dibuka ke atasnya itu. Tutup. Saya tahu ke atasnya. Kalau tidak keliru, ya kalau dibuka nanti salah lagi. Saya kasih contoh. Sudah nggak usah saya buka. Tapi saya tahu ke atasnya. Dari Puju Ahmad siapa atasnya? Siapa atasnya? Siapa atasnya? Saya tahu. Mengapa saya mengurusi nasib orang? Nasib sendiri diurusi. Itu saya tegas di Jakarta. Saya katakan, siapapun saja datang ke rumah Sukarnamun. Saudara pun datang ke rumah saya. Ngaku Habib, saya kasih duit. Iya. Masyarakat yang sudah aman, tenang, diganggu lagi. Dulu diganggu dengan Wahabi, selesai. Diganggu dengan Syiah, selesai. Setelah ini diganggu dengan nasab. Nanti setelah ini apa lagi? Untuk memecah belah ini. Sudahlah, kalau sudah tidak percaya pada Habib yang ini, sudah saudara aja yang tidak percaya. Gak usah ngajak orang. Saya percaya kalau Habib di Indonesia ini turunan Rasulullah, turunan Ali, Ali bin Ubaidillah, Ubaidillah bin Ahmad, Ahmad bin Isa, Isa al-Muhajir dari Irak ke Yaman, bersambung dengan Ja'far Shadiq. Saya percaya, itu hak saya percaya. Saudara jangan memaksakan kehendak pada orang lain. Itu namanya memaksakan kehendak. Jangan memaksakan kehendak. Saudara yang tidak percaya sudah. Isa punya anak Ahmad, ini masih kita membutuhkan kitab Silsilatul Alawiyah. Terbukti pula dia punya anak namanya Ahmad. Ahmad punya anak namanya Ubaid. Ini silsilah Rizik Syihab, ada Ubaid di situ. Ini yang bermasalah. Tidak ada disebutkan kitab-kitab yang semasa dan yang paling dekat masanya dengan Ubaid ini dan Ahmad bin Isa yang menyatakan Ubaid ini benar anaknya Ahmad bin Isa. Tidak ada. Ahmad bin Isa itu dia menurut Ba'alwi wafatnya adalah 345 Hijriah. Ubaid anaknya katanya wafatnya 383 Hijriah.
anaknya Ubaid namanya Alwi, makanya mereka disebut Ba'alwi, keturunan Alwi bin Ubaid. Itu wafat tahun 400 Hijriah, berarti abad kelima. Kita lihat di kitab-kitab abad kelima, tidak ada sedikit pun kitab yang menyentuh, bahkan hanya menyindir, tidak ada tentang nama Alwi sebagai keturunan Nabi ini. Ini kitab ditulis 597 Hijriah. Tidak ada juga Ubaid dikatakan sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Bahkan dikatakan di situ anaknya cuma 3, Muhammad, Ali dan Husain. Laisa lahu walad, tidak ada anak yang namanya Ubaid. Sekarang kalau dikatakan Ubaidillah tidak ada, tanyakan sama dia, kayak Nafis. Kalau Ubaidillah tidak ada, Alwi anaknya siapa? Alwi ini anaknya siapa? Kalau Anda tidak bisa menentukan bapaknya, berarti sudah menuduh Alwi itu anak zina. Tidak ada bapaknya. Tanya sama dia. Yang namanya Ahmad Alwi, lalu menjadi Ba'alawi ke bawah turunannya. Yang namanya Alwi itu anak siapa? Kalau bukan anaknya Ubaidillah, tolong buktikan secara fakta. Sejarah itu tidak hakul yakin. Sejarah itu tidak ainul yakin. Coba baca tadi, berdasarkan cerita, ya, berdasarkan manuskrip ditulis oleh orang. Cuman kita husnudzon, 99% kita percaya sama sejarah. Errornya 1% atau errornya 5%. Itu sejarah. Biar sejarah Majapahit, biar sejarah Ken Arok, biar sejarah manapun saja, itu mesti saya percaya 95%, error 5%. Tidak ada ainul yakin dalam sejarah, tidak ada hakul yakin dalam sejarah. Itu semuanya baca cerita, baca manuskrip, manuskrip yang dibaca lagi sejarahnya, dibaca cerita, dongeng, itu sumber-sumber nasab. Dan sekarang kalau Alwi ini bukan anaknya Ubaidillah, tolong tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya, Alwi itu anaknya siapa? Kalau Anda tidak berani menunjukkan ayahnya Alwi, berarti sudah menuju Alwi itu anak zina, gak ada bapaknya. Sudahlah, ini redakan sudah, gak usah diperpanjang itu. Saya minta kepada yang pro dan yang kontra, sudahlah, selesailah. Saudara yang tidak percaya, ya sudah, saya kembali pada hukum Islam. Dalam hukum Islam itu, Kiai, kita wajib menghormati setiap manusia tanpa melihat nasab. Betul? Hatta orang miskin kita hormati. Wa amsaila fala tanhar. Orang miskin saja kita hormati, apalagi masih berbentuk manusia. Binatang kita hormati. Buktinya kita hormat sama binatang. Coba menyembelih ayam, pisaunya harus tajam supaya tidak merasa sakit. Hormati binatang. Kalau saudara menyembelih binatang yang lain jangan melihat, letakkan di kandang dulu. Tapi kadang-kadang menyembelih sapi, di tengah-tengah sapi yang satunya menjerit. Kepada binatang pun saya hormati, kepada manusia saya hormati, apalagi masih ngaku. Saya yakin juga, Kiai, yang ngaku turunan Nabi ke rumah saya itu banyak yang bohong. Tapi saya husnudzon aja. Habib Syekh Al-Jufri pernah bilang sama saya, yang bikin rusak habaib itu Pak Sukron. Loh, Habib Syekh kok berani berkata begitu? Di mana saya merusaknya? Setiap orang hidung mancung datang dari Tegal, datang dari Pekalongan, asal ngaku Habib, Pak Sukron kasih duit. Padahal itu bukan Habib. Akhirnya banyak orang yang ngaku Habib. Ini Pak Sukron yang merusak Habib. Saya tidak niat merusak Habib. Dia ngaku pada saya ini Alatos, saya Al-Jufri. Kelihatannya nggak punya duit, saya kasih duit hadiah. Apa dosa saya? Umpama dia palsu, masa bodoh urusan dia dengan Allah? Mengapa saya ngurusi urusan dia dengan Allah? Saya minta supaya tidak ikut mengobok-obok umat ini yang sekarang sedang diobok-obok. Iya, ini saya sampaikan. Memang kedua belah pihak itu ada
ya ada salahnya kalau kau kritik. Kadang-kadang Muhyiddin kepada Habaib ini overdosis, timbullah kecemburuan sosial. Saya datang ke masjid, ya cuman dicium tangan saya. Kalau Habib yang datang disanjung-sanjung, yang luar biasa, timbullah kecemburuan sosial. Ya bukan itu sebabnya, tapi mungkin ada kemungkinan. Lah iya, apalagi saya Habib, tapi saya nggak dihormati. Habib yang itu dihormati. Mengapa sama-sama Habib tidak dihormati? Mungkin timbul semacam itu. Umpama katakanlah yang salah itu Habib Alwi, ngaku-ngaku turunan Abdullah, padahal Abdullah kagak ada. Anaknya Habib Ali nggak berdosa, cucunya Habib Ali nggak berdosa, cucu-cucunya nggak berdosa. Apa dosanya dia? Yang dosa yang satu ini umpama benar. Ubaid kalau siapa? Alwi ini tidak punya ayah bernama Abdullah. Kalau itu benar, yang dosa ya Alwi ini saja. Turunnya ke bawah kan dia tahu tuh. Sekarang misalnya, naudzubillah ya, Pujo Ahmad mengaku turunan anak A, padahal bukan. Ke bawah Pujo Ahmad kan tidak ada dosa tuh. La taziru waziratu wizra ukhra. Dia yang berdosa. Mengapa dipikulkan kepada habaib yang ada sekarang? Itulah pedoman saya, Kiai. Ya kalau Kiai Nafis berbeda ya terserah urusan dia. Kalau Kiai Afifuddin berbeda dengan saya, urusan dia. Tapi saya berpendirian, siapapun saja yang masuk rumah saya, hidungnya mancung atau hidupnya peseng, selama dia ngaku Habib, saya hormati. Apalagi dia alim, akhlaknya bagus, saya hormati. Umpama dia palsu, bukan keturunan Nabi, ngaku turun Nabi, bukan urusan saya. Urusan dia dengan Allah nanti di padang mahsyar.